Bapa dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sangat bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kami masih ada waktu kesempatan untuk menyampaikan sebagian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kekuatan bagi semua sidang jemaat yang ada. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama belajar di dalam firman Tuhan. Bagaimanakah seorang percaya kepada Tuhan bisa masuk dalam kerajaan sorga. Masuk dalam kerajaan sorga ada suatu proses yang sangat mudah sekali, tetapi sangat sulit sekali untuk dilakukan, yaitu hidup kembali atau dilahirkan kembali. Puji Tuhan, kita langsung masuk dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai ke 7. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, apa yang dilahirkan roh adalah roh. Jangan engkau heran, aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Puji Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus Kristus pada waktu malam untuk menanyakan, bahwa Nikodemus tahu bahwa Yesus adalah guru yang diurapi Allah. Katanya, apa yang engkau perbuat menjadikan tanda mujizat yang sudah Tuhan nyatakan. Bahwa kalau Yesus tidak disertai Allah, tidak bisa melakukan hal-hal yang demikian. Nikodemus memerlukan suatu transformasi, ingin melalui bagaimana untuk mendapatkan suatu kerajaan Allah. Apa yang dikatakan kata dilahirkan kembali secara harafiah berarti lahir dari atas. Nikodemus memiliki kebutuhan yang nyata. Dia memerlukan perubahan hati, suatu transformasi rohani. Lahir baru, lahir kembali adalah tindakan Allah dari atas, memungkinkan untuk hidup kekal diberikan kepada orang yang percaya. Kepada orang yang percaya, ini adalah suatu tindakan Allah. Segala perkara ini turunnya dari atas, yaitu firman Allah dan Roh Kudus, untuk memberikan suatu orang-orang yang percaya, supaya memperoleh suatu kehidupan yang kekal. Kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat yang 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus ayat 5:17, jadi segala perkara yang lalu kita harus meninggalkan. Jangan sampai kita selalu kembali kepada perkara-perkara yang lama. Perkara yang lama adalah masalah kedagingan, masalah kehidupan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Maka kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang baru sudah datang ini harus kita ikuti, yaitu teladan apa yang difirmankan melalui oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai kekuatan kita sebagai orang yang percaya. Kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita sudah dibangkitkan kembali, hidup kembali bersama Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus adalah bangkit dari antara orang mati. Jadi melalui kebangkitan ini kita ada suatu harapan di dalam suatu kehidupan kita. Ada suatu harapan, jadi kita tidak akan sia-sia di dalam suatu kehidupan kita yang ada, karena kita ada suatu harapan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul menuliskan karena semua orang telah berbuat dosa, yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang yang perlu dilahirkan kembali. Kalau kita perhatikan, semua orang telah berdosa. Semua orang jatuh di dalam dosa. Karena rahmat dan kasih kemurahan Allah, kita dihidupkan kembali. Supaya kita semua yang ada kembali kepada Tuhan. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Janganlah kita hidup dalam suatu hidup yang lama. Karena perbuatan lama jahat. Sesungguhnya kita ini sudah mati. Sudah tidak berarti. Tetapi kasih karunia Tuhan kita dihidupkan kembali. Dibangkitkan oleh kematian. Oleh karena kuasa Tuhan. Dinyatakan kita hidup kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah bagi Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmatnya yang begitu besar melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita hidup di dalam Kristus karena di dalam suatu pengharapan yang luar biasa yang kita nantikan. Pada suatu ketika kelak kita akan bisa merasakan, sekalipun saat ini di dalam dunia banyak mengalami suatu masalah di dalam suatu kehidupan, namun kuasa Tuhan tetap berkarya. Kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang membanggakan diri. Ketika orang diselamatkan, dia dilahirkan kembali, dibaharui secara rohani, dan sekarang menjadi anak-anak Allah karena dilahirkan kembali percaya kepada Yesus Kristus, Dia yang telah membayar hukuman dosa di atas kayu salib. Saudara, kalau kita perhatikan, Tuhan sudah berkorban, Tuhan sudah menderita sengsara di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya kita lahir kembali di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Arti kelahiran itu ada dua makna, yaitu kelahiran secara rohani. Kita bukan dilahirkan secara daging atau darah. Kalau darah dan daging adalah mengikuti seperti jejak-jejak apa yang dikatakan sebagai orang-orang tua kita. Karena kita sebagai orang yang percaya, lalu orang tua mengatakan karena kamu dilahirkan dari orang tua orang Kristen. Tetapi ini tidak bisa menjadi kemungkinan menjadi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh, yang dilahirkan kembali. Namun kita harus mengikuti, yaitu secara pribadi dilahirkan kembali, bukan oleh karena dari darah dan daging, seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Kita bukan dari keinginan laki-laki dan perempuan, namun kita dilahirkan oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 5, aku pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hidup baru bersumber daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena pokok anggur adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai sumbernya. Dan kita ditumbuhkan sebagai carang-carang. Kita ditumbuhkan supaya mempunyai hasil, mempunyai berbuah-buah, menyukakan hati Tuhan, menyenangkan, bisa kasih kepada satu sama lain, kepada orang-orang yang belum percaya. Bahkan yang percaya pun kita harus kasih. Kalau kita tidak mempunyai kasih, apa artinya kita melekat pada pokok anggur yang benar? Dan sebagai ayat penutupnya kami baca dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup. Kamu dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana. Berarti kita memperoleh suatu kehidupan kembali. Dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah dan Roh Kudus. Karena firman Allah dan Roh Kudus membimbing sebagai orang-orang yang percaya untuk masuk di dalam suatu kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah adalah hidup kekal untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara tetapi untuk selama-lamanya.
Kiranya firman Tuhan sampai di sini kami kembalikan dan kami berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami sangat bersyukur dan terima kasih kalau Tuhan sudah percayakan kami. Kiranya firman Tuhan menjadikan rema bagi semua sidang. Umat-umat yang percaya kepada Yesus memperoleh suatu kelahiran kembali. Dilahirkan kembali supaya memperoleh suatu hidup yang kekal. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.